Yesus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dengar ini baik-baik, ini poin penting. Jadi bahwa Yesus itu adalah manusia, makanya dia terlihat. Itulah yang ada gambar-gambar foto Yesus dalam kemanusiaan. Rupa Yesus dalam kemanusiaan itu tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi esensi dalam setiap foto dalam kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaannya. Di situ penekanannya di situ. Nah, Yesus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yesus dilahirkan dalam kemanusiaan. Yesus punya gambar dalam kemanusiaan. Tapi dalam keilahian, dia tidak pernah dikandung dan tidak pernah dilahirkan. Jadi jangan dituduhkan kalau Yesus dilahirkan dalam kemanusiaan, lalu dipaksakan berarti Allah dilahirkan. Nah, itu yang keliru, Mas. Bisa nggak mengerti sampai di sini? Udah? Udah. Baca Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bilangan 23 ayat 19, Mas, ya. Ya, Nah, baca dulu situ. Allah bukanlah Allah bukanlah manusia. Memang betul. Apanya yang salah di situ? Memang Ya, Allah salah, bukan toh? manusia. Nggak salah toh? Allah bukan manusia. toh? Iya. Loh, tapi di sisi lain kamu katakan Yesus adalah Allah. Seakan-akan Allah itu adalah manusia. Keilahian Yesus. Tema-tema Muslim tolong direkam juga. Ya, direkam bahwa naga biru nggak ngerti-ngerti gitu. Nanti kita uji sampai. Jadi begini. Saya tadi ya. Begini, Mas. Kalau bicara keilahian Yesus, itu sudah ada dalam kekekalan. Kalau dikatakan sudah ada dalam kekekalan ini, itu sesuatu hal yang tidak terjangkau oleh pemikiran kita karena dia sudah ada dalam kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada dalam kekekalan. Nah, itu adalah Allah. Dan itu adalah keilahian Yesus. Sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dia dalam kemanusiaan, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah ada dalam kekekalan. Jadi kemanusiaannya itu yang dikandung. Kemanusiaannya itulah yang lahir oleh seorang perawan, yaitu Maria. Jadi kalau dalam kemanusiaannya terjadi hal-hal sebagaimana mestinya dalam kemanusiaan, itu tidak terjadi dalam keilahiannya. Istilahnya begini, kalau Yesus makan dalam kemanusiaannya, keilahiannya tidak butuh makan, Mas. Kalau dalam kemanusiaannya ada pertumbuhan secara fisik, ya kan, dari umur 0 sampai umur sekian 30 tahun, keilahiannya tidak membutuhkan itu. Lukas 1:31. Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Oke. Pertanyaannya di situ, Bunda Maria mengandung manusia atau mengandung Tuhan di situ? Nah, oke. Di sini kan ada kata laki-laki tuh, Mas, ya. Laki-laki itu Ya, manusia manusia atau bukan? seorang. Iya, manusia. Laki-laki, ya berarti manusia. Ya, oke. Laki-laki adalah manusia. Kapan Yesus jadi Allah itu? Umur berapa dia? Kalau keilahiannya itu kan sudah ada dalam kekekalan. Makanya tadi kan saya jelaskan. Jangan kita lari, jangan dipertanyakan tentang keilahiannya, ilahinya. Itu kalau kita cerita ilahinya itu di mana Yesus waktu dia mati di kayu salib, apakah dia punya kalian di situ atau tidak itu? Pokoknya itu apa yang kamu sampaikan itu semua itu jalan buntu bagi saya. Kamu tidak bisa kemana-mana kalau saya. Oke, kita pertanyakan. Oke, kita pertanyakan. Seorang itu artinya manusia ya. Kalau bahasa umumnya, kalau bahasa Indonesia ya. Seorang berarti manusia. Pertanyaan saya, kapan Yesus jadi Allah? Itu aja, simpel. Saya simpel, tapi kalau abang ini terlalu panjang narasinya. Saya simpel. Simpel tapi jelas tapi simpel. Iya. Oke, pertanyaannya kapan Yesus jadi Allah? Ya. Maka jawabannya keilahian Yesus itu
Ya, keilahian Yesus atau kealahan Yesus sudah ada dalam kekekalan. Di mana tertulis itu? Dialah firman, itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu kan dalam kekekalan, Mas Naga Biru. Ya, lari juga di Yohanes 1 nomor 1 kalau gini. Oke. Lari ke tema. Oke, kalau enggak lari ke tema, saya kan membuktikan. Saya kan membuktikan. Kamu telah menghindar dari tema. Siapa yang lagi? Siapa yang punya firman ini? Kita tanya dulu. Ini loh teman-teman, mereka ini mentang-mentang mereka ini mayoritas, jadi mereka tuduh-tuduh terus kita ke hal-hal yang tidak benar itu. Saya tanya, siapa yang punya firman ini? Ini contoh dulu. Siapa yang punya firman ini? Firman siapa ini? Siapa punya firman ini? Itu siapa firman Allah, firman ini? Firman Allah, Mas. Yang menciptakan, yang menciptakan firman siapa? Yesus atau Allah? Siapa yang bilang firman itu diciptakan, Mas? Baca Kejadian 1 nomor 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya itu melalui firman, perkataan. Pertanyaannya gini, jika Allah tidak menciptakan firman, Yesus tidak akan bisa juga berfirman. Begitu. Oke, begini Mas, ya. Seandainya kamu pintar, kamu paham itu. Ya, baik. Tadi katanya Bang Naga Biru ya, bahwa firman itu diciptakan. Saya tanya, di mana ada ayatnya firman itu diciptakan? Dibukalah kepada firman kita Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan penciptaan firman, ini penciptaan alam semesta dan seluruh isinya. Gimana sih? Ya. Kamu enggak paham tentang firman juga ya. Parah juga lah kamu.